kemiskinan terjadi di sebagian besar provinsi, kecuali Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita lihat beberapa fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan Maret 2023 antara lain. Pemulihan ekonomi terus berlanjut yang ditunjukkan dengan pertama, perekonomian triwulan 1 tahun 2023 tumbuh sebesar 3,13% secara year on year. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak COVID-19. Sementara secara Ki-to-Ki ekonomi Papua Barat pada triwulan 1 juga tumbuh sebesar 1,48%. Sedangkan leading sektor perekonomian di Papua Barat yaitu sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta administrasi pemerintahan secara year on year tumbuh positif masing-masing sebesar 8,90%, 6,73% dan 4,54%. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama 2023 tumbuh positif secara year on year sebesar 2,69%. Sedangkan stabilitas harga dan kenaikan pengeluaran rumah tangga yang terlihat, yaitu yang pertama, inflasi umum tercatat cukup terkendali pada periode September 2022 ke Maret 2023 yaitu sebesar 1,29%. Yang kedua, penurunan komoditas yang dikonsumsi penduduk, diantaranya cabai rawit 31,68%, cabai merah 23,84%, susu bubuk 12,05%, kangkung 9,12%, daging ayam ras 5,64%, ikan cekalang 5,48%, dan gula pasir 4,70% dan minyak goreng 3,08%. Meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada desil 1, 2, dan 3 yang lebih dari kenaikan garis kemiskinan yaitu 2,89% pada periode September 2022 hingga Maret 2023 masing-masing sebesar 5,51%, 4,31%, 5,87%. Yang keempat, progres penyaluran program perlindungan sosial dilaksanakan tepat waktu, yaitu program sembako tahap pertama terrealisasi sebanyak 93%, sementara untuk PKH triwulan 1 sudah terrealisasi sebanyak 77%. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjut ke pembahasan tentang profil kemiskinan. Nah, garis kemiskinan Maret 2023 sebesar Rp728.619 atau naik 2,89% dibandingkan September 2022. Garis kemiskinan Papua Barat masih didominasi oleh garis kemiskinan makanan. Proporsi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 74,87%, sedangkan garis kemiskinan bukan makanan hanya 25,13%. Kita bisa lihat pada grafik lingkaran di depan. Perkembangan garis kemiskinan menurut wilayah tempat tinggal. Sejak Maret 2020 sampai 2023 terlihat bahwa garis kemiskinan selalu mengalami kenaikan. Kenaikan garis kemiskinan dari September 2022 ke Maret 2023 lebih tinggi di wilayah perkotaan dengan kenaikan sebesar
3,21%, sedangkan di pedesaan sebesar 2,94%. Dengan shares terbesar selalu didominasi oleh garis kemiskinan makanan. Kita juga bisa cermati dan lihat pada diagram batang seperti grafik di depan. Sekarang kita masuk ke perkembangan kemiskinan di Papua Barat. Secara umum, pada periode Maret 2010 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Papua Barat menunjukkan tren penurunan. Penurunan tersebut terjadi tidak hanya di sisi jumlah, namun juga di sisi persentase. Meskipun demikian, selama 2010 sampai 2022 juga terjadi kenaikan kemiskinan pada beberapa periode, yaitu pada Maret 2023, pada Maret 2013, dan Maret 2017 yang dipicu dari adanya kenaikan harga. Kemudian selanjutnya, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin kembali terjadi pada periode September 2020 hingga September 2021. Disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, periode Maret 2022, persentase kemiskinan di Papua Barat turun sebesar 0,46% poin, namun pada September 2022 kembali terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,1% poin dibandingkan periode Maret 2022 menjadi 21,43%. Nah, untuk kondisi Maret 2023 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 7,38 ribu orang dari 222,36 ribu orang pada September 2022 menjadi 214,98 ribu orang pada Maret 2023. Sementara itu, secara persentase penduduk miskin turun sebesar 0,94% poin dari 21,43% pada September 2022 menjadi 20,49% pada Maret 2023. Kita lanjut dengan disparitas kemiskinan antara kota dan desa yang masih tinggi. Dari tahun ke tahun, persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, di mana pada bulan Maret 2023 di daerah pedesaan terdapat sebanyak 29,20% penduduk miskin, sedangkan di daerah perkotaan sebanyak 8,23%. Next. Nah, sehubungan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan masih di atas 70%, baik di wilayah perkotaan maupun daerah pedesaan. Untuk wilayah perkotaan sebesar 72,21%, sedangkan daerah pedesaan sebesar 76,92%. Peranan komoditas beras dan rokok kretek filter masih mendominasi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, di mana beras berkontribusi sebesar 18,94% dan rokok kretek filter sebesar 11,82% di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan, beras menyumbang sebesar 16,68% dan rokok kretek filter sebesar 14,23%. Kita lihat
sumbangan komoditas non-makanan terhadap garis kemiskinan. Komoditas perumahan menyumbang peranan terbesar pada garis kemiskinan non-makanan dengan share sebesar 11,98% di perkotaan dan 10,95% di wilayah pedesaan. Jadi secara umum berlaku kondisi bahwa sumbangan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan di daerah pedesaan sebesar 76,92% lebih besar dibanding daerah perkotaan, yaitu 72,21%. Sebaliknya, sumbangan komoditas di daerah pedesaan sebesar 4% lebih kecil dibanding daerah perkotaan sebesar 27,79%. Selanjutnya adalah persentase penduduk miskin menurut provinsi pada Maret 2023. Presentasi kemiskinan tertinggi masih terkonsentrasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kita juga bisa lihat pada grafik di depan. Pada bulan Maret 2023, penurunan kemiskinan terjadi di sebagian besar provinsi, kecuali Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Secara nasional, persentase kemiskinan sebesar 9,36%, terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,21% poin dibandingkan September 2022 sebesar 9,57%. Selanjutnya adalah indikator kemiskinan yang juga sangat penting, yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 mengidentifikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan P1 pada Maret 2023 sebesar 4,938, turun 0,3616 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 5,254. Tingkat kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Sementara itu, untuk indeks keparahan kemiskinan P2 pada Maret 2023 tercatat sebesar 1,708 atau turun dari 0,116 dibandingkan pada September 2022 yang sebesar 1,824. Tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.